Pernahkah kamu merasa tiba-tiba sangat lelah secara emosional, bahkan tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu terbangun di malam hari dengan perasaan seperti ada yang mau bicara? Malam ini kamu tidak sendirian. Energi dari leluhurmu sedang bergerak mendekat. Mereka ingin kamu diam sejenak, karena ada pesan penting yang tidak bisa ditunda lagi. Lewat mimpi, mereka akan menunjukkan arah. Jangan abaikan ini, karena pesan ini bisa mengubah jalan hidupmu ke depan. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Jangan tidur malam ini, leluhurmu akan menyampaikan pesan rahasia lewat mimpi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Four of Swords menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang berada dalam fase keheningan yang mendalam dan penuh makna, sebuah waktu di mana segala aktivitas dan hiruk-pikuk kehidupan tampak berhenti sejenak, memberi ruang bagi ketenangan dan refleksi. Keadaan ini tidak sekadar menandakan bahwa tubuhmu membutuhkan istirahat biasa, melainkan menandai sebuah proses di mana energi-energi dari dalam dirimu sedang diminta untuk berhenti dan diam, agar pesan-pesan penting dari semesta dapat tersampaikan secara lebih jernih. Keheningan ini bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan sebuah kesempatan di mana jiwa dan pikiranmu diundang untuk menyelami kedalaman diri, menunggu petunjuk yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan kehidupan sehari-hari. Dalam keheningan ini, leluhur dan energi dari alam semesta sedang berusaha menyampaikan pesan-pesan yang mungkin selama ini terabaikan, melalui mimpi yang penuh simbol, intuisi yang tajam, atau perasaan yang muncul saat malam mulai larut, dan suasana menjadi tenang. Mereka meminta agar kamu bersabar, menenangkan hati dan pikiran. Karena di dalam keheningan ini, kamu akan memperoleh pencerahan yang selama ini sulit kamu raih saat keramaian dan tekanan hidup sedang tinggi. Mereka ingin kamu memahami bahwa fase diam ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, sebuah proses di mana kamu akan mendapatkan kekuatan baru, hikmah yang mendalam, serta arahan yang akan membimbingmu ke jalan yang benar dan penuh makna. Dengan memanfaatkan waktu ini, kamu akan mampu menyerap pelajaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan keheningan dan ketenangan. Sehingga nantinya pesan-pesan tersebut bisa membantumu mengambil langkah-langkah penting di masa depan dengan penuh keyakinan dan kedalaman. Namun di tengah suasana keheningan yang penuh kedamaian itu, kamu menyadari bahwa beban berat yang selama ini kamu pikul semakin membebani tubuh, pikiran, dan hatimu, sebagaimana tergambarkan oleh Ten of Wands. Beban tersebut tidak hanya berupa tanggung jawab pribadi yang harus kamu jalani, tetapi juga merupakan warisan energi dari generasi sebelumnya yang menumpuk dan sulit untuk dilepaskan. Kamu merasa seperti sedang memikul beban yang sebenarnya tidak sepenuhnya milikmu, yang justru berasal dari pola-pola lama yang sudah tertanam dalam sistem keluarga dan lingkungan sekitar. Beban ini membuatmu merasa kelelahan secara fisik maupun emosional, bahkan terkadang membuatmu terjebak dalam keputusasaan dan rasa bersalah karena merasa tidak mampu menanggung semuanya sendiri. Leluhur dan energi dari alam semesta ingin mengingatkan bahwa kamu tidak harus memikul semua beban itu seorang diri, bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuanmu untuk memilah dan memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dilepaskan agar energi dan kekuatanmu tidak terus terkuras habis. Mereka menasehati bahwa melepaskan bagian dari beban yang tidak lagi memberi manfaat, serta belajar membagi tanggung jawab dengan orang lain, akan memberimu ruang untuk bernafas dan memperkuat energi positif dalam dirimu. Mereka ingin agar kamu menyadari bahwa kamu memiliki hak untuk mengurangi beban tersebut, agar kamu bisa kembali menemukan keseimbangan dan keberanian untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan.
Selanjutnya muncul Five of Wands yang memperlihatkan bahwa konflik yang selama ini kamu alami tidak hanya bersumber dari situasi eksternal yang penuh tantangan dan ketegangan, tetapi juga berasal dari energi lama yang turun dari leluhur dan generasi sebelumnya. Pola berperang dan mempertahankan diri secara terus-menerus, yang mungkin pernah kamu anggap sebagai bagian dari perjuangan hidup, sebenarnya adalah bagian dari pola energi yang ingin diakhiri dan dihapuskan dari akarnya. Konflik internal yang terus bergejolak, perasaan tidak cukup, takut gagal, atau keinginan untuk membuktikan sesuatu adalah cerminan dari warisan karma yang sedang diurai dan dibersihkan melalui jalan hidupmu. Mereka ingin kamu menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari proses penyembuhan kolektif yang melibatkan energi-energi dari leluhur yang belum terselesaikan. Dengan memahami dan menerima hal ini, kamu akan mampu melewati masa-masa sulit tanpa merasa sendiri. Karena sebenarnya kamu sedang menjalani sebuah misi besar untuk membebaskan diri dari pola-pola lama yang mengikat dan menghambat pertumbuhan spiritualmu. Kemudian muncul King of Swords sebagai simbol dari sosok leluhur laki-laki yang memiliki kekuatan spiritual dan kebijaksanaan mendalam. Bisa jadi dia adalah sosok kakek, buyut, atau figur ayah dari garis keturunan terdahulu yang telah menempuh jalan penuh pengalaman dan kebijaksanaan hidup. Dia muncul sebagai figur yang ingin mengingatkanmu untuk bersikap tegas dan jernih dalam menanggapi segala situasi yang sedang kamu hadapi. Dia ingin kamu menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada keberanian fisik, melainkan juga pada kejernihan pikiran dan keberanian untuk berkata benar, mengambil keputusan yang tepat, serta menegaskan prinsip hidupmu dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Dia menegaskan bahwa kamu memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya kamu eksplorasi, dan bahwa dengan ketegasan serta kejernihan, kamu mampu mengendalikan hidupmu kembali dan mengarahkan jalan menuju keberhasilan yang sejati. Pesan dari leluhur ini adalah agar kamu percaya pada diri sendiri, menjalani hidup dengan integritas, dan menghidupkan kualitas kepemimpinan dalam dirimu, karena di dalam diri kamu terdapat kekuatan yang mampu menembus segala hambatan dan tantangan. Selanjutnya, muncul Knight of Pentacles yang mengingatkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk tergesa-gesa dan mencari hasil instan. Proses hidupmu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Sebagaimana seorang ksatria yang dengan tekun menjalankan tugasnya tanpa ragu dan penuh dedikasi. Mereka ingin kamu percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil, meskipun tampak lambat dan penuh tantangan, sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih stabil dan penuh keberlanjutan. Mereka tahu kamu sudah merasa lelah dan putus asa. Tetapi mereka juga ingin meyakinkan bahwa keberhasilan besar tidak datang dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang yang penuh pengorbanan dan keuletan. Kesabaran dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang berkelanjutan, dan mereka berharap kamu mampu mempercayai proses ini dengan penuh keyakinan. Mereka ingin agar kamu memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dan bahwa jalan menuju keberhasilan tidak selalu cepat, tetapi pasti akan membawa manfaat yang luas bagi pertumbuhan dan perkembangan dirimu secara menyeluruh. Akhirnya muncul Ten of Pentacles sebagai gambaran dari visi besar yang ingin mereka capai melalui hidupmu. Mereka memandangmu sebagai penerus yang telah dipilih dan dipercayai untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kestabilan, kesejahteraan, dan keberkahan yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar keberhasilan materi, tetapi juga sebuah warisan spiritual dan emosional yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi keluargamu dan komunitas di sekitarmu. Kehidupan yang mereka impikan adalah kehidupan penuh harmoni, kebersamaan, dan kestabilan yang mampu membantu semua orang di sekitarmu berkembang dan maju bersama. Mereka akan datang malam ini melalui pesan-pesan lembut dan simbol-simbol penuh makna
untuk menunjukkan jalan dan memberi petunjuk tentang bagaimana mencapai visi besar tersebut. Mereka percaya bahwa kamu mampu mewujudkan cita-cita ini, dan bahwa dengan bimbingan serta energi dari leluhur, kamu akan menemukan cara terbaik untuk membangun masa depan yang penuh berkah, keberkahan, dan kedamaian yang abadi. Apa warisan kekuatan batin yang sudah ditanamkan leluhur dalam dirimu? Leluhurmu tidak sekadar meninggalkan warisan berupa garis keturunan dan nama keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi mereka juga menyisipkan sebuah kekuatan batin yang sangat halus, yang hidup dan berdenyut di dalam jiwamu saat ini dalam bentuk energi yang tak kasat mata, namun sangat nyata keberadaannya. Kekuatan ini, yang telah terwariskan secara diam-diam dan lembut, tidak hanya sekadar kekuatan fisik atau keberanian sesaat, tetapi sebuah inti kekuatan spiritual yang mampu mengalir melalui setiap langkah dan keputusan hidupmu, membimbingmu untuk memahami makna keberadaan, dan menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ia adalah sumber kekuatan yang tidak memerlukan penampakan visual, tetapi mampu memberi kekuatan luar biasa saat kamu membutuhkannya. Menguatkan hati ketika merasa goyah dan menenangkan pikiran saat gelisah menyelimuti. Page of Cups membuka jalan dalam bacaan ini dengan energi yang lembut, penuh kepekaan dan intuitif, menunjukkan bahwa leluhurmu telah menanamkan kepekaan yang luar biasa ke dalam jiwamu sejak dari dulu. Kepekaan ini bukan sekadar kemampuan untuk merasakan suasana hati orang lain, tetapi juga kemampuan untuk membaca getaran halus dari alam semesta yang seringkali tersembunyi dari indera biasa. Kamu memiliki kepekaan yang mampu menangkap sinyal-sinyal yang tidak kasat mata, seperti energi, aura, atau getaran emosional yang menyelimuti lingkungan di sekitarmu. Kamu mampu merasakan tanda-tanda dari alam, seperti perubahan cuaca, pergeseran energi di sekitar, atau bahkan suara-suara halus yang muncul dari kedalaman alam sebagai petunjuk atau pesan tersirat. Firasat yang muncul dari dalam dirimu, meskipun seringkali sulit dijelaskan secara logis, adalah bentuk nyata dari warisan spiritual yang telah tertanam dalam DNA jiwamu sejak zaman yang lampau. Ini adalah bentuk awal dari sebuah kesadaran spiritual yang berkembang secara alami, yang mengajarkan bahwa dunia ini memiliki lapisan-lapisan makna yang hanya bisa dipahami melalui hati yang peka dan pikiran yang terbuka. Lalu, Three of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang mewarisi kemampuan untuk melihat jauh ke depan, membawa visi besar dan cita-cita yang melampaui batas-batas nyata yang tampak di depan mata. Kamu bukanlah orang yang hanya puas dengan apa yang ada saat ini, melainkan seseorang yang memiliki pandangan jauh ke cakrawala masa depan yang luas dan penuh kemungkinan. Leluhurmu menanamkan dalam diri kamu kekuatan untuk memandang melampaui batas-batas yang konvensional, menggali potensi dan peluang yang tersembunyi di balik tantangan dan hambatan. Mereka telah menanamkan kepercayaan bahwa kamu mampu membayangkan sebuah dunia yang lebih baik, yang penuh harapan dan kebahagiaan, dan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar itu secara perlahan namun pasti. Kamu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan visi masa depan ke dalam setiap langkah yang diambil, dan secara tidak sadar, kamu sedang menggenapi harapan-harapan yang pernah mereka simpan dalam dada mereka, yang mungkin belum sempat mereka wujudkan karena berbagai batasan zaman dan keadaan. Dengan pandangan yang jauh ke depan, kamu mampu menginspirasi orang lain dan menjadi pelopor perubahan yang positif, menyalurkan energi dari leluhurmu yang ingin melihat dunia ini menjadi tempat yang lebih bermakna dan penuh harapan. Knight of Cups menampilkan bahwa kamu adalah sosok yang menyambung dan menyembuhkan luka emosional yang tertunda dari masa lalu. Dalam garis keturunanmu, mungkin terdapat kisah cinta yang belum sempat teregaskan, luka hati yang tertinggal karena ketidakpastian, atau harapan yang terjebak dalam ketidaktahuan. Mungkin juga ada luka yang muncul dari pengalaman masa lalu yang sulit dilupakan, yang menyisakan bekas dan rasa kecewa yang sulit dihapus. Namun, kamu hadir sebagai utusan dari keberanian dan kasih yang tulus, sebagai perwujudan dari kekuatan untuk menyembuhkan dan memperbaiki.
Kamu memiliki kemampuan untuk menyalurkan cinta yang tulus dan mendalam, bahkan di saat dunia seringkali mengajarkan untuk berhati keras dan menjaga jarak. Kamu mampu membuka hati orang lain, menyentuh luka mereka dengan kelembutan, dan mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, melainkan hanya tertunda dan membutuhkan keberanian untuk diungkapkan kembali. Dalam proses ini, kamu tidak hanya menyembuhkan luka-luka emosional orang lain, tetapi juga menyembuhkan luka-luka dari leluhur yang pernah mengalami cinta yang tidak tersampaikan, yang pernah merasa terhalang oleh keadaan dan ketidakpastian. Kamu adalah penjaga dan pembawa kasih yang mampu menyalakan kembali harapan dan kepercayaan dalam hati mereka yang terluka. Dan melalui keberanianmu untuk mencintai secara tulus, kamu membantu mengangkat luka-luka dari masa lalu ke dalam cahaya yang baru. Namun dalam perjalanan spiritual dan emosional ini, kamu juga mewarisi luka-luka terdahulu yang pernah dialami leluhurmu. Eight of Cups mengajarkan bahwa salah satu kekuatan terbesar yang kamu miliki adalah kemampuan untuk melepaskan dengan penuh kesadaran dan keberanian. Meskipun berat dan penuh tantangan, kamu tahu kapan saatnya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberi manfaat dan justru menghambat pertumbuhanmu. Warisan ini berasal dari leluhur yang mungkin pernah terjebak dalam keadaan yang sulit dan merasa tidak mampu melangkah keluar dari situasi yang membelenggu mereka. Mereka menanamkan dalam dirimu kekuatan untuk menyadari bahwa melepaskan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah pilihan yang penuh keberanian untuk membuka jalan menuju kebebasan dan kedamaian batin. Kamu memiliki kekuatan untuk memahami bahwa melepas sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan perjalanan hidupmu adalah langkah penting untuk mencapai pertumbuhan dan pencerahan. Dengan kemampuan ini, kamu mampu mengatasi rasa takut dan ragu yang seringkali menghalangi langkahmu untuk melangkah ke depan. Dan kamu mampu mempercayai bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru dan lebih baik. Ten of Wands menegaskan bahwa kamu juga mewarisi daya tahan dan ketahanan luar biasa dari leluhurmu. Mereka pernah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang sangat berat, bahkan yang tampaknya tak tertanggungkan. Mereka menanamkan dalam dirimu kekuatan untuk tetap teguh dan mampu memikul beban berat, baik yang berasal dari tanggung jawab pribadi maupun dari beban sejarah keluarga. Kekuatan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan keberanian mereka untuk bertahan di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun. Kamu mampu menahan tekanan dan beban hidup yang berat, tetapi mereka juga ingin mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan memikul semuanya sendiri, melainkan juga pada keberanian untuk melepaskan dan berbagi beban tersebut. Kamu perlu belajar bahwa berbagi beban bukan berarti melemahkan diri, melainkan memperkuat diri melalui solidaritas dan empati terhadap orang-orang di sekitarmu. Dengan demikian, kamu akan menemukan bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan dan kelembutan, antara keberanian dan kerendahan hati. Akhirnya, King of Cups melambangkan puncak dari warisan batin yang tertinggi dan paling mulia yang diwariskan dari leluhurmu. Ia adalah lambang dari kecerdasan emosional yang mendalam, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman dan pengendalian diri, serta kemampuan untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah badai kehidupan. Kamu diciptakan untuk menjadi penjaga keseimbangan dalam keluarga, dalam hubungan, dan bahkan dalam komunitas, mampu menyelaraskan hati dan pikiran, serta menyebarkan kedamaian di setiap langkahmu. Kamu memiliki kekuatan untuk memahami dan merasakan luka serta kebutuhan orang lain tanpa menghakimi, dan mampu menyembuhkan mereka melalui kata-kata yang penuh empati dan kelembutan. Kualitas ini adalah anugerah langka yang hidup dalam dirimu, sebuah kekuatan batin yang membimbingmu untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan ketenangan. Sebuah warisan yang mengangkatmu sebagai penjaga dan pembawa kedamaian, yang mampu menenangkan hati yang gelisah dan membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kekuatan ini, kamu mampu menjadi pusat ketenangan dan sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu,
menebarkan energi positif yang mampu mengubah suasana hati dan memperbaiki hubungan yang renggang, serta memperkuat ikatan kedekatan dalam keluarga dan komunitasmu. Begitulah, kekuatan batin yang diwariskan dari leluhurmu adalah sebuah warisan yang sangat berharga dan penuh makna, yang terus mengalir dan berkembang seiring waktu, membentuk kepribadian dan jalan hidupmu. Ia bukan sekadar kekuatan yang tersimpan diam-diam, tetapi sebuah energi yang aktif dan menyala, mampu membimbingmu untuk menjalani hidup yang penuh arti dan keberanian. Dengan mengenali dan memahami warisan ini secara mendalam, kamu akan semakin mampu menghargai perjalanan leluhurmu dan menapaki langkah-langkah kehidupan dengan penuh keyakinan, kesadaran, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.